Untuk memperpendek sebuah garis, ternyata kalian tidak mesti menghapus garis itu. Ada cara lain yang lebih bijak, buat garis yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Artinya ketika kalian nanti hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketahuilah kalian bisa menjadi baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Kalian bisa menjadi tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Apalagi kita di agama Islam diajari oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pusat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu Athena. Nah, yang menarik, di relief dinding sebelah selatan di Akademia Athena ada sebuah lukisan yang menurut saya luar biasa, bisa kita ambil pelajarannya. Di lukisan dinding itu menceritakan ada seorang guru legendaris dari Yunani, namanya Aristoteles. Bagi kalangan santri tidak akan asing dengan nama Aristoteles, karena di dalam Syarah Sulamun Naurok disampaikan bahwa Aristoteles ini adalah guru dari Iskandar Dzulqarnain. Itu menurut keterangan dari Imam Jauhari, Tontowi Jauhari dalam tafsir Al-Jawahir. Dalam Sulamun Naurok disampaikan Aristoteles ini adalah wadi, penemu dari ilmu mantik. Dalam relief itu menceritakan suatu hari Aristoteles ingin memberikan pendidikan karakter kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Tanpa basa-basi beliau masuk ke dalam kelas, langsung mengambil kapur tulis, Pak. Kemudian beliau membuat seberkas garis di papan tulisnya itu sekitar 5 cm. Lalu kata Aristoteles pada muridnya, ayo siapa yang bisa memperpendek garis ini? Seorang murid acung tangan lalu dipersilahkan maju ke depan. Si murid ini ibu berpikirnya sederhana, ada Pak Guru mami orang monokan gampang, tadi pupus sapotong dihapus sebagian. Janten pendek Pak, janten pondok ya, karena hilang setengah. Tapi kelihatannya sang guru tidak puas. Lalu beliau memanggil santri yang lain, ada lagi kira-kira yang bisa memperpendek garis ini? Murid kedua acung tangan lalu dipersilahkan maju ke depan. Berpikirnya sama Pak, jika nama sapotong mah kurang kene, tadi hapus dari sapotong Pak, tinggal 1/4 garis lagi, jauh lebih pendek dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi sang guru tidak puas, lalu menantang murid yang lain, ada lagi yang bisa memperpendek garis ini. Lalu murid ketiga acung tangan yang diketahui bernama Iskandar atau Alexander, beliau acung tangan lalu dipersilahkan maju ke depan. Nah, yang menarik, Iskandar ini tidak mengambil penghapus seperti temannya tadi, tapi beliau mengambil kapur tulis lalu dia membuat garis baru di bawahnya yang lebih panjang. Ketika sudah ada garis baru yang lebih panjang, maka garis yang dibuat oleh sang guru akan menjadi lebih pendek tanpa sedikit pun dihilangkan. Lalu kata sang guru, dari kejadian ini kalian bisa mengambil pelajaran. Untuk memperpendek sebuah garis, ternyata kalian tidak mesti menghapus garis itu. Ada cara lain yang lebih bijak, buat garis yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Artinya ketika kalian nanti hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketahuilah kalian bisa menjadi baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Kalian bisa menjadi tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Apalagi kita di agama Islam diajari oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita punya saingan,
Tak usah kita bongkar aibnya di hadapan masyarakat, tak perlu kita permalukan dia di hadapan umum. Cukup tunjukkan kebaikan kita melebihi kebaikan saingan kita, maka secara otomatis masyarakat akan menilai bahwa kita jauh lebih baik daripada saingan kita. Inilah akhlak yang kita terima dan kita warisi dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita. Jadilah baik tanpa menjelekkan orang, jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Saya pikir kalau satu saja akhlak ini diamalkan oleh segenap lapisan bangsa, saya yakin hiruk pikuk permasalahan di negara kita tidak akan sesemrawut seperti sekarang ini, Pak. Setiap orang, setiap kelompok, setiap golongan berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan kebaikan masing-masing, Pak. Mudah-mudahan di musim pilkada sekarang kita bisa menghayati akhlak ini. Mari sama-sama kita menjadi baik tanpa menjelekkan orang. Hadirin rahimakumullah, 15 abad yang lalu, 1500 tahun kapengker kan, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini, jahiliyatul ammah, kebodohan, kegelapan yang menyeluruh. Meskipun pada saat itu di belahan dunia sebelah barat telah berdiri negara adidaya namanya Romawi, sudah maju dalam berbagai hal, ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Romawi yang sampai sekarang diadopsi oleh Islam itu kubah, Pak. Kubah di masjid itu adalah arsitektur kebudayaan Romawi kuno. Karena zaman Nabi, Pak, masjid teh dicepak teu aya menara, teu aya kubahan. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi, Islam mengadopsi arsitektur Romawi, yaitu kubah di atas masjidnya. Ini satu tanda bahwa Islam itu tidak anti terhadap tradisi, Pak. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, justru Al-Quran mengusahakan, Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakannya. Kanggo ngamu mulena, Pak, tingali dina surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat keberapa, Bu? 7. Surat keberapa? Aya anu hilap deui, aya anu jawabanna teh paling islami, wallahu a'lam bissawab. Tapi aya deui nu leuwih parah, kalah ngaharewas ka gigireunana, antep tong dijawab dan kege kumanehanana disebutkeun. Nah, sepuh urang kapungkur Pak, aya metode biasanya berbentuk nazom atau cerita. Ini ada cerita bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita nama-nama surat di dalam Al-Quran secara singkat efektif. Ketika jarum Fatahah Al-Fatihah dibakar Al-Baqarah oleh Imron dan Nisa putra Maidah, Al-Imron, An-Nisa, Al-Maidah, tiba-tiba datang si Anam, Al-An'am, yang sarafnya Arafah, Al-A'raf, yang sarafnya Anfal, Al-Anfal, minta tobat pada Pak Yunus, surat tobat, surat Yunus. 10 urutan nama surat dalam Al-Quran hafal tidak lebih dari 1 menit. Ini namanya metode. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, khudil afwa, jadilah kalian pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Anda baca dalam beberapa literatur tafsir, urf di sana kata para ulama adalah tradisi masyarakat, kebiasaan satu kaum yang tidak bertentangan dengan agama. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah, Islam itu tidak anti terhadap tradisi, Islam tidak anti terhadap budaya selama tidak bertentangan dengan agama. Kan aya nama usum, semua yang berasal dari non muslim seolah-olah harus ditolak. Kemarin ada ditanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya tiup lilin? Haram, eta teh tradisi majusi.
Kalau resan di rorompok teh aliran ibu, lampu emergency bermasalah. Akhirnya saya nyalakan lilin itu. Tak berselang lama listrik nyala lagi. Badai ditiup lilina bisa jadi majusi pak. Peda cek si utas eta man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Akhirnya mah dijejak we lilin. Nah, bagaimana Islam menghadapi tradisi ini? Kalau kita membuka khazanah intelektual Islam, kita akan banyak sekali menemukan banyak sekali tradisi pra-Islam, kebiasaan masyarakat sebelum Islam yang diadopsi oleh Islam menjadi bagian daripada ajaran Islam, Pak. Ingin bukti? Contoh, saum tanggal 10 Muharram, Asyura. Dalam Sahih Bukhari ada 2 hadis yang menjelaskan tentang itu. Dalam urutan hadis nomor 2002 dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa saum tanggal 10 Muharram itu adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah Quraisy, Pak, sebelum Islam. Baginda Nabi lahir tumbuh berkembang di tengah masyarakat Quraisy. Nabi pun mengikuti tradisi itu. Sok saum tanggal 10 Muharram. Beliau hijrah ke Madinah, tetap saum pada tanggal 10 Muharram dan menyuruh para sahabat berpuasa pada tanggal itu sampai turunnya ayat kutiba alaikumusiyam. Lalu di urutan nomor 2004 dalam Sahih Bukhari diinformasikan bahwa awal mula puasa tanggal 10 Muharram adalah kebiasaan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Rasulullah hijrah ke Madinah ningali orang Yahudi paruasa tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah pun singkat cerita puasa pada tanggal itu dan menyuruh para sahabat puasa pada tanggal 10 Muharram sampai turun ayat kutiba alaikumusiyam. Ketika sudah turun kefarduan puasa Ramadan, kata Rasulullah, anu bade saum tanggal 10 Muharram mangga, anu moal oge teu sawios. Tah jigana urang dieu mah ngiring hadis anu teu sawios-wios. Jadi itu puasa. Ini awalnya kan tradisi non muslim, Pak, tapi Islam tidak lantas mengharamkan itu. 2, masih dalam Sahih Bukhari diinformasikan, kata Ibnu Abbas, dulu Pak potongan rambut Rasulullah itu disisir ke depan, milik Pak dan Ramil lah mungkin ya, disisir ke depan. Lalu baginda Nabi hijrah ke Madinah, melihat rabi-rabi Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu disisirna sanes kapayun Pak rambutna teh, tapi kakenca sareng kakatuhu dibelah 2. Dari saat itu sampai beliau wafat, potongan Rasulullah teh dibelah 2, mirip seperti saya Pak. Sahih Bukhari Pak. Bahkan kata hadis itu di akhir hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fi. Baginda Nabi itu senang mencontoh kebiasaan ahlul kitab dalam sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Nah, ini penting kita sampaikan di tengah kemajemukan bangsa kita yang punya tradisi, yang punya kebiasaan warisan dari nenek moyang. Selama tradisi itu tidak bertentangan, selama kebudayaan itu tidak menginjak-injak nilai-nilai ajaran Islam, maka wajib kita lestarikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kemudian tuh pohon deui we. Itu tradisi ya. Jadi Kuba itu tradisi. Sudah maju Romawi itu, sudah punya agama resmi negara Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Pun demikian sebelah timur dunia ini Ibu, pada saat itu telah berdiri negara adidaya, superpower, saingan Romawi, namanya Persia. Sudah maju dalam hal ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya maju Persia yang sampai sekarang diadopsi itu adalah menara. Di masjid sok aya menaraan Pak. Itu awalnya adalah tradisi Persia Pak, arsitektur Persia. Karena masa Nabi itu masjid aya menaraan, ngajeplok we juga banos Pak, gak ada menaraan. Ketika Islam menaklukkan Persia, di Persia itu
kan Majusi menyembah api. Tempat api yang disembahnya itu adalah bangunan tinggi tapi kecil, di atasnya disimpan api suci. Manarotun, tempat api. Islam datang, tidak dihancurkan menaranya, tapi anu awalnya dipakai nyembah sene, dinyimpen sene, dibuang ku Islam, diganti ku toa. Tidak anti Islam itu terhadap tradisi. Sudah punya agama resmi negara, Zoroaster, Majusi, kitab sucinya Avesta Sandinista. Tapi meskipun kedua negara ini telah maju dalam hal itu, mereka berdua tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan mengabsen lah bagaimana jahiliyah di Romawi dan di Persia, terlalu malam. Saya ingin fokus ibu, di antara Persia dan Romawi, di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Kalau di Persia, di Romawi sudah punya agama resmi, Pak. Di Makkah harita, di Jazirah Arab waktu harita beda RT, beda pangeran, Pak. RT 01 pangeran ate cebong begitu ta. RT 02 kampret begitu. Makanya kita baca dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah adalah momen, kesempatan, ajang di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan, lalu disimpan di dalam Ka'bah. Numawi dina khulasoh dengan Pak, diriwayatkan ketika baginda Nabi menghancurkan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, baginda Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Makanya ada ulama tafsir yang menafsirkan Nabiyil Ummi bukan hanya tidak bisa baca tulis Nabiyil Ummi itu, tapi Nabi yang belum pernah mengenal kitab suci. Karena di Jazirah Arab belum pernah ada kitab suci. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Perzinahan difasilitasi, prostitusi terselubung biasa di Jazirah Arab, Pak. Kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kapungkur, Pak, masa jahiliyah di sakurilingan Masjidil Haram ayeuna itu telah banyak berdiri kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya, dibanderol harga perempuan yang ada di dalamnya. Panto belah dia 80 juta, dalam kurung artis muda. Kamar belah itu 7.500, dalam kurung nini sesak corona. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa di masyarakat Arab. Jadi kalau hari ini di Tasikmalaya masih ada warung remang-remang, berarti itu warung peninggalan jahiliyah. Perjudian sudah merajalela, korupsi sudah membudaya, Pak. Jangan dikira korupsi itu adalah penyakit manusia modern. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu bab merangkum 16 hadis, judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Jadi korupsi itu biasa di masyarakat jahiliyah, Pak. Jadi kalau hari ini di Indonesia masih ada yang korupsi, boa-boa etate katurunan jahiliyah. Terbayang nggak oleh ibu bapak, di tengah kondisi masyarakat seperti ini, belum ada agama pemersatu, belum mengenal kitab suci, perzinahan difasilitasi, perjudian merajalela, korupsi sudah membudaya. Dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa secara nurani karena beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berontak, hati nurani Rasulullah berontak ingin merubah tatanan masyarakat. Tradisi ini tradisi bejat, jangan berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan,
tuman. Jadi berontak Rasulullah teh hoyong ngarobih masyarakat, Pak. Tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, tapi di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Da Rasulullah mah teu sakola sapertos ayeuna. Tadi di absen geuninganku, Pak ku urang makan ayeuna S1, S2, S3, S campur, S teler. Baginda Nabi itu ummi. Makna masyhur dari ummi itu tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, tapi di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisaur urang teh mah ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Langsieun. Nah, makanya di dalam surat Ad-Duha ayat 7, Pak, ada ayat begini. Wa wajadaka dhallan. Nah, dhallan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, lain sesat. Karena ya lin kamari mah semua manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Qala Allah Ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan dalam ayat itu maknanya bingung. Bagaimana memikirkan solusi merubah masyarakat. Dalam kondisi bingung seperti ini, Ibu, Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hira untuk memikirkan solusi merubah masyarakat. Tapi saya mau cek dulu ibu-ibu. Ibu, hari Rasulullah sareng Siti Khadijah benten sabaraha taun yuswana? Siti Khadijah ditikah ku Rasulullah yuswana 40. Rasulullah waktu nikah ka Siti Khadijah yuswana 25. Jantan Siti Khadijah teh 15 tahun langkung sepuh daripada Rasul. Tapi Ibu, saya baca di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Di sana disampaikan sok sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh daripada baginda Nabi, Ibu. Tapi upami Siti Khadijah calik ngareneng sareng Rasulullah teu katawis benten yuswana jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Picontoun ibu-ibu. Hari ibu-ibu makan sabalik nanya. Ibu sarang caroge teh benten 10 tahun sepuh caroge dipoto ngareneng dan jiga kolot ibu itu teh. Pamisaur urang Singaparna mah nu kitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Ibu lain seuring mikir, ieu mah kalah ngaku abdi pisan. Jantan ka ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua, ketika Rasulullah di Gua Hira, Ibu, kadang 3 wengi 4 dinten teu mulih-mulih. Eta anu tukang ngajajabkeun bekal Rasulullah salami di Gua Hira teh Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh beunghar tiasa mayar gojek ngajajabkeun tuangan ke Gua Hira. Jadi kan ti Gua Hira ka Mekah teh tembih tong bujang-bujang ti kota Mekah, Ibu, sok anu kantos jaroh ka Gua Hira. Ti kaki bukit, Ibu, ti hanap ka Gua Hira nanyakna itu waktu simkuring 30 menitan nanyakna. Pami ibu-ibu mah jigana 2 jam eta teh. Ti kaki bukit ka Gua Hira teh. Karena karek ngalengkasakeun, menerkeun tiung, ngaluarkeun HP. Tapi eta Siti Khadijah we anu angkat, Ibu. Poin kedua, Siti Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Suatu malam, Pak, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hira, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi untuk merubah masyarakat. Pada kondisi ini fahada, Allah memberikan petunjuk, Allah memecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh beliau sebelumnya.
Tiba-tiba Rasulullah nuju termenung bingung Pak, datang makhluk asing nangkep baginda Nabi bari nyarios.